webinar-webinar menarik, job fair, community lounge, dan lainnya yang dapat kamu ikuti dengan follow Instagram kami di @job2go.id. Buat kalian yang belum tahu Job2Go, jadi Job2Go merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Di mana fitur-fitur unggulannya adalah kalian hanya dapat registrasi dengan 3 menit, pengguna dapat mencari pekerjaan di lokasi yang diinginkan, dan sambil menunggu proses verifikasi profil, pengguna dapat menambah kemampuan dan ilmu pengetahuan seputar dunia kerja di Job2Go Academy. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti kami di Instagram yaitu @job2go.id untuk info-info dan tips seputar dunia kerja. Oke, gimana nih semuanya? Udah siap mengikuti webinar kali ini? Gimana, siap gak nih? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke acara kita aja ya. Bapak Stefanus, apakah sudah siap memaparkan materinya? Kita tunggu Pak Stefanus sebentar ya. Siap. Oke, baik kalau begitu. Untuk Bapak Stefanus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mau minta tolong dengan Melati nanti untuk puter slide-nya ya, atau Anggi. Slide yang saya kirim. Baik, Pak, sebentar. Ya, sambil menunggu, ya perkenalkan, seperti tadi udah kata Melati, hari ini topik kita pada siang hari ini yang diberikan ke saya adalah memperluas bisnis sampai ke internasional. Nah, nanti saya akan, mungkin karena ini siang-siang begini biasanya ngantuk ya, apalagi hari Minggu, saya akan lebih banyak cerita pengalaman pribadi ya. Jadi lebih ke pengalaman pribadi. Nanti habis itu ada tanya jawab. Ya, ini judul yang diberikan oleh panitia. Terima kasih untuk Anggi dan Lati yang telah mengundang saya. Next ya. Nah, sedikit background saya. Saya sama seperti teman-teman mungkin yang saat ini di Indonesia dulu berasal dari sebuah kota kecil, dari kota Bandung, sebuah tempat namanya Cimahi, tidak punya rencana tinggal di luar negeri. Dari sejak kecil hidupnya pindah-pindah ya dari tempatnya. Cuman dari kecil itu senengnya aktifnya adalah di bidang organisasi gitu. Kalau disuruh kerja yang 9 to 5 itu agak susah. Jadi lebih orangnya seneng organisasi, seneng bekerja sama. Jadi dari kecil sekolah di kota kecil, pindah ke kota Bogor di asrama, lalu kembali ke kota Bandung. Next. Nah, di kota Bandung, ya next. Nah, di kota Bandung, dari kecil saya mengalami sebagai anak paling besar ya. Anak paling besar, punya adik 3, mengalami masa-masa susah. Jadi waktu kecil itu orang tua bekerja sebagai pedagang, ibu saya sebagai tukang potong rambut. Nah, jadi dari kecil ngalamin masa-masa yang cukup sulit, bermimpi juga enggak bakal tinggal di luar negeri dan mengembangkan usaha di luar. Tapi inilah realita yang saya alami waktu itu. Saya sekolah sambil bekerja. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang pernah jadi anak kos ya. Saya dulu pernah jadi anak kos sekitar 4 tahun. Sama tiap bulan itu harus bayar kos-kosan dan harus tinggal di ruangan yang kecil, tapi tidak mematahkan semangat untuk tetap bermimpi besar. Next. Nah, awal muasalnya kenapa saya bisa mengembangkan usaha sampai ke secara internasional, itu awalnya dari waktu dulu sebelum ke Singapura, saya di Indonesia ini sebagai guru ya, 11 tahun. Jadi sebagai seorang guru, saya mengajar komputer, tapi di sisa-sisa waktunya itu banyak mengurusin pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan sama komputer. Misalnya ngurusin anak-anak pramuka, anak-anak OSIS, ada pentas seni, ada
kompetisi basket, kompetisi sepak bola. Jadi sampai satu hari saya memahami bahwa background saya atau kelebihan saya sebagai seorang yang punya pekerjaan waktu itu adalah connecting the dot. Jadi connecting orang gitu, bekerja sama gitu. Jadi selain mengajar, akhirnya saya mengetahui bakat saya sebagai ya, mempertemukan orang. Akhirnya sampai satu titik di mana saya diminta oleh sekolah waktu itu SMA 3 di Kota Bandung untuk menjadi tenaga humas ya. Humas itu hubungan masyarakat gitu. Salah satu tugasnya adalah mempromosikan sekolah ke sekolah-sekolah lain atau ke masyarakat gitu. Dan waktu itu saya dapat tugas salah satunya untuk mencari hubungan ke luar negeri, ke Singapura dan Malaysia waktu itu. Tidak seperti sekarang yang dengan hitungan Zoom seperti ini kita langsung komunikasi dengan gampang ya. Kalau dulu itu susah sekali. Untuk bisa dapat hubungan keluar itu harus carinya dari berbagai channel dan harus punya keberanian. Kalau sekarang lebih banyak pakai internet. Kalau dulu kita harus cari informasi. Sampai satu hari saya dapat kesempatan untuk dapat koneksi dengan sebuah sekolah di Singapura waktu itu dari Anglo Chinese School. Dan lewat peristiwa itu saya akhirnya mulai melihat ada peluang-peluang yang ada dan singkat cerita 2008 saya memutuskan untuk pindah ke Singapura. Nanti ceritanya itu juga panjang. Nanti kita akan garap lebih lanjut. Next. Nah, di luar negeri ternyata tidak seindah yang kita pikir. Karena di luar negeri itu pertama kita harus punya kemampuan untuk berbahasa Inggris yang bagus. Karena di sini kebanyakan international market. Juga saya juga nggak punya modal waktu itu, nggak punya pengalaman, nggak punya koneksi, tapi juga nggak tahu bisnisnya waktu itu apa, dan juga takut juga dari konversi dari Indonesia ke luar. Nah, lewat peristiwa itu apa yang saya lakukan adalah saya ambil kursus waktu itu. Awal-awal tuh ambil kursus di Singapura, tapi sambil juga mulai bekerja waktu itu. Nah, awal muasalnya kerja dari yang ringan-ringan. Jadi saya pernah kerja sebagai sales, cold calling, teleponin orang, sampai kerja di administrasi. Jadi ternyata degree saya dari Indonesia waktu pindah ke luar itu tidak terlalu kepake gitu. Jadi waktu itu saya sarjana komputer, pindah ke Singapura, saya hanya sebagai admin manajemen trainee waktu itu. Bahkan teman-teman kolega saya itu umurnya jauh lebih muda dari saya. Tapi nggak apa-apa waktu itu. Yang penting awal muasalnya bisa survive dulu di dunia internasional. Next. Nah, ternyata apa yang mungkin teman-teman juga yang yang sudah punya usaha atau yang sudah sedang mencari pekerjaan, ternyata apa yang diajarkan di sekolah berbeda nih dengan yang ada di reality. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang yang sekarang kita lihat di sini merupakan produk-produk dari sekolah dulunya. Dan kalau kita di sekolah diajarkan untuk suruh bikin tulisan sepanjang-panjangnya atau papernya itu harus lengkap. Tapi ternyata di dalam dunia reality kita harus bisa mengconvince orang dalam waktu yang sangat singkat. Jadi harus punya kemampuan elevator pitch yang bagus gitu. Nah, kalau kita lihat dari tokoh-tokoh di sini yang saya tunjukkan, teman-teman pasti tahu semua ya. Di sini ada Jeff Bezos, ada Warren Buffett, Elon Musk, Oprah Winfrey, Indra Nooyi, Reed Hastings, bahkan Mark Cuban, Michael Dell, dan Jack Ma itu semuanya sebelum jadi punya pengalaman yang dulunya itu berat gitu. Saya pun sama, teman-teman pun sama yang ada di sini yang sedang mencari. Next. Nah, ternyata di dalam masa krisis seperti saat ini, ada pandemi, itu bisa di-mute dulu, Mbak Melati. Ya. Jadi dalam masa pandemi ternyata kalau orang bilang ini adalah masa yang susah, masa yang krisis gitu.
Tapi justru di dalam masa ini saya dituntut dalam mengembangkan usaha itu harus berpikir lebih kreatif gitu, harus mengubah caranya. Kalau dulu hampir setiap bulan saya pulang ke Indonesia atau ada bisnis trip ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya keterbatasan untuk traveling dan banyak batasan, akhirnya harus mengganti sedikit demi sedikit dengan online. Next. Nah, salah satu yang suka saya ikuti adalah setiap tahun saya selalu ikut bersama para leader-leader seluruh Asia untuk berkumpul di beberapa negara. Salah satu yang saya ikutin tahun 2020 sebelum krisis pandemi ini adalah semua leader di ASEAN itu kumpul di ASEAN, yaitu berhubungan dengan memprediksi financial economy. Ternyata banyak hal yang terjadi perubahan, tapi kita tidak nyangka bahwa perubahannya sangat cepat gitu, terutama berhubungan dengan climate change, environmental sustainability, ada big data, cloud computing, AI, cryptocurrency, wah gitu banyak banget. Bahkan sekarang diperlukan digital talent yang luar biasa. Dan itu membuat saya akhirnya di Singapura, negara kecil, jadi kita mempunyai proposisi adalah anything about Indonesia you can talk with us. Nah, jadi kita punya preposisinya lebih jelas gitu. Next. Nah, kompetitif yang saya hadapi waktu saat-saat ini adalah gimana caranya kita bisa bekerja secara remote, berbeda different waktunya, dan juga lebih punya critical thinking, dan tidak mudah patah semangat gitu, dan harus juga punya keseimbangan antara spiritual, psikologi, dan body ya. Jadi juga punya semangat untuk tidak menyerah gitu. Dan yang penting juga adalah networking dan gimana caranya untuk bisa tetap survive gitu, leveraging dan scale up. Nanti saya akan tunjukin contohnya. Next. Dan ternyata adalah dalam masa-masa saat ini di mana kita ingin mempersiapkan untuk mungkin Mbak Melati itu yang ada yang masih nyala di mute dulu sebentar. Ya, jadi dalam masa corona ini ternyata membunuh hampir semua bidang ya, terutama apapun yang berhubungan sama ketemu orang gitu ya, face to face. Jadi hal ini yang membuat kita sebagai pebisnis harus punya mentalitas untuk berpikir kreatif. Next. Ya, ternyata tren ke depan adalah kenapa kita harus mempunyai cara berpikir yang lebih kreatif, adalah tren ke depan banyak sekali terjadi shifting ekonomi yang berubah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang 5-10 tahun yang lalu yang akan berubah dengan perkembangan zaman gitu. Sekarang banyak sekali yang berhubungan sama teknologi yang kita harus dirubah. Jadi kalau teman-teman di sini sedang mencari pekerjaan atau sudah punya bisnis yang ada, usahakan bisnis-bisnisnya itu berhubungan sama teknologi gitu. Next. Nah, ini yang saya alami sepanjang masa dari tahun 2000 tahun lalu sampai saat ini. Ada mungkin kita 1 tahun lebih lockdown seperti ini. Jadi mulai mengganti meeting-meeting yang tadinya banyak ketemu orang, sekarang dengan meeting-meeting yang lebih networking seperti ini. Dan boleh dibilang sekarang orang menggunakan teknologi dengan cepat gitu. Next. Nah, ini event-event yang kita bikin sepanjang tahun 2020 sampai saat ini, banyak sekali kita ganti dengan online, dan akhirnya membuat ya terbiasa dengan online juga. Next. Nah, salah satu event yang kami kebetulan salah satu bisnis kami adalah event organizer. Jadi sejak 2015 itu kita bikin event namanya Indonesia Startup Insight di Singapura. Jadi kita undang startup-startup Indonesia yang bagus, kita kasih kesempatan untuk pitching di depan calon-calon investor. Tapi tahun lalu karena pandemi, akhirnya kita ganti dengan online gitu. Jadi ini contohnya, teman-teman nanti bisa cek di website.
Indonesia Startup Insight 2020 yang tahun lalu. Tahun ini kita lagi persiapan untuk bikin. Next. Dan ternyata dengan challenging waktu apa namanya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita akan jawab setelah sharing ini ya. Jadi ternyata banyak sekali di luar negeri ini terjadi perubahan antara bisnis offline ke bisnis online. Yang sekarang namanya hybrid ya. Jadi dengan ruangan kecil kita tetap bisa mempunyai acara, tapi acaranya ini bisa diliput oleh sebanyak mungkin orang. Next. Ini beberapa tim kami. Dan kita juga bikin virtual booth atau exhibition secara virtual yang membuat orang juga tidak harus berhadapan secara offline, tapi juga online. Next. Dan ini event-event yang dari 2015 sampai tahun kemarin kita bikin. Dan tahun gara-gara pandemi ya kita mulai mengalihkan 80% meeting-meeting dengan online. Next. Nah ini adalah contoh-contoh kegiatan yang kita bikin. Kita membuat semacam private VC ya, kayak venture capital aggregator gitu. Nanti kita undang para startup yang kita pertemukan dengan para calon investor. Next. Dan juga kita memanfaatkan jaringan diaspora Indonesia di Singapura. Saat ini ada 200.000 lebih orang Indonesia di Singapura. Dan dengan begitu kita juga bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Indonesia lewat acara-acara seperti ini. Next. Dan teknologi yang banyak sekali diperlukan saat ini untuk bisnis-bisnis atau digital talent yang kira-kira tertarik untuk expand ke luar negeri atau internasional. Salah satu skill yang diperlukan adalah bagaimana digital talent ya. Jadi skill yang penting. Next. Dan ini salah satu juga yang kita lagi garap di tahun-tahun ini, bagaimana membuat virtual exhibition lebih bagus lagi, lebih interaktif, ada game, ada animasi, dan ada juga berbagai bidang hal lain. Next. Nah, bagaimana tantangan dari perusahaan-perusahaan seperti kami? Kami perusahaan Singapura, tapi dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa bersaing sama seluruh negara yang ada kantornya di Singapura gitu. Jadi itu tantangan buat kami. Walaupun kami yang dari Indonesia, tapi kita harus bisa beradaptasi dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri yang memang base-nya di Singapura gitu. Jadi kita harus bisa mempunyai bargaining position dari Indonesia ke luar negeri. Next. Salah satu yang kita juga ingin garap, yang sudah kita garap beberapa kali, adalah membuat kompetisi-kompetisi artificial intelligence atau challenge-challenge yang kita bisa lakukan secara online gitu. Ini contohnya. Next. Dan juga kita udah mulai merekrut banyak juga diaspora Indonesia untuk menjadi perpanjangan tangan dari acara-acara event-event kita. Ini event-event sebelum COVID ya. Tapi setelah COVID hanya boleh 8 orang satu pertemuan saat ini. Next. Ya, next. Nah, kesimpulannya, international market saat ini membutuhkan digital skills, terutama teman-teman yang bisa berbahasa lebih dari satu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Rusia, atau bahasa Prancis, atau bahasa Spanyol. Itu sangat diperlukan di international market. Yang kedua yang penting lagi dalam strategi pengembangan usaha adalah kemampuan untuk bekerja secara remote gitu. Jadi contoh, kalau kita di Indonesia dan di Singapura bedanya cuma 1 jam. Tapi kalau kita kerja dengan teman-teman yang di negara yang berbeda zona waktu, nah kita harus bisa adaptasi juga dengan waktu-waktu tertentu gitu. Kita harus cari tengah-tengah waktu di mana mereka nyaman, kita nyaman gitu. Yang ketiga, yang penting juga adalah
bagaimana kita bisa bekerja dengan diversity berbagai jenis culture gitu. Ada orang Singapura yang pengen cepat, ada orang Indonesia yang punya kemampuan untuk bergotong royong. Kita juga harus bekerja dengan orang Amerika, orang Afrika yang berbagai perbedaan. Ada yang sangat liberal, ada yang sangat konservatif. Nah, tapi kita bisa bekerja, terutama untuk negara Singapura ini, bekerja dengan berbagai multi etnis gitu. Karena di Singapura saat ini 50% Chinese, 30% Indian, 20% Malay. Jadi boleh dibilang sangat heterogen. Next. Dan ini sedikit gambaran bahwa selama perjalanan dari 2008 pindah ke Singapura sampai saat ini, kami bisa tetap survive gitu. Biasanya untuk mempunyai satu usaha di atas 3 tahun itu salah satu tantangan tersendiri gitu. Kalau lebih dari 3 tahun biasanya perusahaan di Singapura bisa lebih bertahan. Kalau kurang dari 3 tahun biasanya udah close streaking off duluan. Ya, next mungkin dari Ibu Mbak Melati bisa putar video yang saya kirim. Oke, baik. Di situ saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Stefanus. Oke, teman-teman. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Stefanus, saya akan putarkan terlebih dahulu yang diberikan Bapak Stefanus. Setelah itu baru kita lanjutkan ke sesi berikutnya, teman-teman. Oke, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems, and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with the global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years. And this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. By 2025, companies expect to displace roughly 6% of their total workforce. 1 in 2 workers will need reskilling, and those remaining in their current roles will need to update 40% of their skill set to adapt to the changing labor market. There is a way to collectively benefit from these challenging times. Decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital. Around the globe, companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce. By 2025, organizations say they will train over 70% of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow. These include DevOps engineers, artificial intelligence specialists, digital marketing managers, talent acquisition specialists, and customer success specialists. It will take on average between 2 weeks and 5 months for workers to pick up new skills, allowing them to move into these new roles. But data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning. While 2/3 of employers expect to get a return on investment in employees' reskilling programs within just 1 year, governments will also need to step in to update and fund education and training systems, and to ensure displaced workers have adequate safety nets. With purposeful leadership and collaboration, we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of jobs that is inclusive, fair, and sustainable. Oke. Ya, terima kasih Mbak Melati. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan biar langsung lebih gampang ya ngejawabnya. Nanti untuk bahan bisa minta Teh Melati langsung aja. Silakan di-share aja itu bahannya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Syafika ya. Bagaimana cara saya
mendirikan bisnis, apakah perlu modal besar? Ya, untuk di Singapura mendirikan usaha itu sangat mudah. Modal juga tidak terlalu besar. Yang diperlukan adalah harus ada satu orang lokal Singaporean, apakah Singapura PR, permanent resident, atau Singapura citizen. Yang kedua, harus punya alamat virtual ya di Singapura. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang berdiri di Singapura, tapi bosnya itu nggak tinggal di Singapura, adanya di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya. Memang untuk membuat company di luar negeri memang walaupun mudah, tapi memang agak mahal ya dibanding sama bukan mahal dalam bentuk membuatnya ya, tapi maintenance-nya gitu. Kalau di Indonesia negara besar membuatnya itu susah, tapi kalau udah bikin lebih mudah. Kalau di sini buatnya gampang, tapi kalau melanggar peraturan ada sanksi hukumnya. Kalau melanggar nggak punya license harus ada ini. Mau buka perusahaan di luar itu gampang di Singapura, tapi untuk menjalankannya itu tidak mudah. Perlu ada local partner yang kuat. Itu yang jawaban pertama. Terus yang kedua dari Rahma ya. Bagaimana cara menarik pengunjung secara online agar mereka bisa tetap merasakan vibe offline event, padahal event tersebut dilakukan secara online. Cara apa saja yang harus dilakukan? Menurut saya untuk menjawab pertanyaan ini seperti yang dilakukan oleh Jobs to Go ya. Jadi sekarang kecenderungan orang itu kan bukan hanya pasang status atau pasang apa di website gitu ya, tapi bagaimana si pemilik website itu harus juga reach out kepada klien. Jadi nggak bisa juga dulu yang perlu siapa gitu. Kalau kitanya sebagai pemilik usaha, kita perlu berpikir kreatif bagaimana offline tapi juga ada online gitu. Nah, kalau kita perusahaan kecil, belum banyak modal besar, kita bisa melakukan namanya guerrilla marketing. Jadi guerrilla marketing itu kita bikin satu event-event kecil-kecil, tapi banyak gitu, kan continue. Kalau perusahaan besar ya sekali pasang iklan langsung gede-gedean. Tapi kalau perusahaan kecil mungkin kita akan lebih banyak kolaborasi. Contoh seperti saat ini bisa kolaborasi dengan Jobs to Go. Nah, kita kolaborasi. Jadi Jobs to Go bisa dapat network kami juga bisa dapat network Jobs to Go. Jadi saling mengedepankan kolaborasi. Apalagi beda negara kan. Kalau negaranya beda kan lebih enak kolaborasi gitu, karena kita bukan pesaing, tapi kita saling leveraging. Terus, nah ini ada yang nanya juga, bagaimana cara membuka networkingnya Pak? Ya, jadi untuk membuka networking banyak cara ya. Cara paling gampang teman-teman bisa ikut namanya perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi gitu. Misalnya menjual sesuatu barang, kita menjadi afiliasi. Jadi kita modal nggak gede, cuman kita ngundang orang. Itu bisa yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita mau, kita bisa mulai dari apa yang kita suka gitu. Contoh kami di Singapura, belum banyak orang Singapura yang tahu tentang Indonesia. Jadi kalau mereka, do you know Indonesian? Yes, I know. Which region? Oh, I know Indonesia is Bali or Batam. Nah, berarti pengetahuan orang Singapura berarti kurang gitu. Dia taunya cuma Indonesia itu Batam atau Bali, padahal Indonesia itu luas gitu. Contoh simpel gitu, misalnya terjadi gempa atau banjir bandang di Nusa Tenggara Timur ya baru-baru ini. Nah, mereka langsung takut gitu. Wah, Stefanus, saya nggak berani ke Indonesia gitu. Kenapa? Karena ada bencana banjir. Nah, padahal begitu saya tunjukin petanya, saya tanya, kamu mau pergi kemana? Oh, saya mau ke Jakarta gitu. Nah, ternyata Jakarta sama Nusa Tenggara Timur kan jauh. Tapi mereka udah panik duluan gitu. Nah, ini contoh. Berarti ada sesuatu yang mereka nggak tahu. Nah, kita kita bisa melihat kesempatan. Contoh yang kedua, tadi ya, kalau teman-teman lihat saya di grup chat ngirim satu case study ya, Indonesia Startup Insight di Singapura. Saya di Singapura udah dari 2008. Dan di Singapura banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Tetapi yang berhubungan sama startup itu hampir nggak ada. Boleh dibilang belum ada. Kebanyakan yang ada itu adalah
drama musikal. Jadi misalnya Universitas NTU bikin anak-anak Indonesia bikin drama musikal, NUS bikin drama musikal lagi, SMU bikin drama musikal. Nah, saya lihat waktu 2015, waktu itu belum ada. Akhirnya kita bikin namanya Indonesia Startup Insight. Jadi kunci kedua adalah melihat peluang, gitu ya. Apa yang nggak ada kita bikin sesuatu. Nah, yang ketiga, cari yang kamu suka, gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka ya jangan lakukan itu. Karena kalau kita nggak suka atau kita nggak punya, jadi gini, orang bilang kalau membuat sesuatu harus punya passion, harus punya passion. Passion aja nggak cukup gitu. Passion itu nggak cukup. Jadi kita harus punya passion, tapi juga kita harus cerdik gitu. Oh, saya dari 2009 saya bikin event networking namanya Bisa Kopi Darat gitu dari sejak 2009 sampai sekarang gitu. Jadi tiap minggu itu kita ngumpul ngopi di kafe inilah, nanti minggu depan di kafe mana, minggu depan kita di hotel mana gitu. Kecil-kecil tapi continue gitu. Dan akhirnya banyak orang Singapura yang datang, Stefanus, saya mau dong presentasi, nah, bayar gitu. Stefanus, saya mau dong bisnis trip ke Jogja, bayar lagi. Jadi kita selain membuat semacam networking, kita juga harus kasih servis ke orang asing, jemput bola. Jadi akhirnya dari 2008 saya di Singapura sampai sekarang, saya punya 2 servis. Servis pertama adalah membantu perusahaan Indonesia yang mau ekspansi keluar. Jadi misalnya, simpelnya gini, misalnya Mbak Melati mau bikin perusahaan jobs to go internasional di Singapura. Padahal kan jobs to go kan ada di Jakarta kan. Nah, bikin di Singapura. Nah, Mbak Melati tidak perlu harus hadir di Singapura. Kami yang bikin perusahaannya. Tapi perusahaan ini dimiliki oleh Mbak Melati gitu. Jadi waktu Mbak Melati datang ke Singapura, mau check up dokter mau jalan-jalan, nah baru ketemu. Tapi kalau sehari-hari tetap ada di Indonesia gitu. Jadi itu untuk servis buat orang Indonesia. Nah, servis yang dari orang Singapura beda lagi. Orang Singapura pengen datang ke Indonesia, pengen invest di sebuah hotel atau mau beli pabrik. Nah, mereka minta kami untuk mencari informasinya gitu. Jadi kita membantu. Kenapa mereka mau kontak kita? Karena kita base di Singapura gitu. Kita berada di Singapura, kita ketemu mereka gampang. Termasuk juga dari Indonesia. Stefanus, saya pengen beli misalnya mau beli sesuatu barang di Singapura yang misalnya kemarin ada yang mau beli yacht gitu ya, ada yang mau beli yacht. Yacht itu kan jadi kayak perahu kecil yang dibuat, yang diparkir di Singapura. Nah, ini ada satu pengusaha Indonesia, saya mau beli yacht di Singapura, tolong dong cari informasinya. Nah, kita yang bantuin gitu, mencari informasi di mana yacht yang ada di Singapura. Oh, ada di Sentosa, ada di Harbourfront. Nah, informasinya itu semacam kita lakukan research ya, marketing research. Nah, itu lumayan dapat duitnya. Kayak gitu-gitu contoh-contoh. Itu yang pertanyaan yang bisa saya jawab. Terus ini ada yang nanya lagi ya. Nah, Pak, saya ingin bertanya nih. Cloud kitchen sedang hot karena situasi pandemi saat ini. Apakah ketika pandemi selesai, cloud kitchen akan tetap diminati daripada restoran tradisional, brick and mortar location? Nah, ini balik lagi, jangan mengambil satu keputusan bisnis berdasarkan latah gitu, atau semua lagi cloud kitchen, semua pindah ke cloud kitchen. Nah, tapi apakah dengan adanya cloud kitchen ini bisa long term nggak? Jadi jangan hanya berpikir semua orang lagi cloud kitchen nih, kita ikut cloud kitchen. Tapi yang penting adalah yang kita harus pahami, COVID pandemi ini bakal lama. Kedua, perputaran orang dari satu negara ke negara lain akan lebih dibatasi. Dengan begitu, kalau kita mau cari bisnis apapun, mesti mencari yang bisa diprediksi 5-10 tahun ke depan. Gitu. Jangan hanya sekedar, di Bandung lagi rame namanya kafe gaul gitu. Akhirnya bikinlah banyak. Kalau saya kan dari Bandung ya, kalau saya ke Bandung, itu yang namanya kafe itu tumbuh begitu subur gitu, di mana-mana kafe gitu.
Akhirnya yang satu jualannya berbeda dengan yang lain. Oh, kenapa beda? Karena yang ini jualannya lebih banyak bumbunya gitu misalnya. Atau sekarang lagi ngetren namanya just tip ya. Kalau di Singapura sekarang lagi ngetren gara-gara orang nggak bisa pergi ke Indonesia, just tip ya. Jadi saya pesan sama Mbak Melati, batagor, kerupuk, bakmi Gajah Mada itu langsung dikirim nih dari Jakarta besoknya gitu. Jadi just tip banyak. Nah, bisnis-bisnis seperti ini bagus tapi tidak long term. Nah, kita mesti cari bisnis yang pertama adalah bisa long term, apakah punya sistem, apakah punya market, apakah harganya kompetitif. Pasti tahu lah ya namanya 4P ya, price, place, product dan procurement-nya ya. Jadi 4 itu. Next ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi bagus ya. Tapi bukannya bisnis lata itu artinya melihat peluang, betul. Betul melihat peluang, tetapi don't put your capital in one basket. Jadi kalau misalnya kita mau ikutan bisnis yang spekulatif boleh, itu haknya kita lah. Apalagi itu kan uangnya kita sendiri. Tapi jangan semuanya ditaruh di situ. Jadi kalau bisa punya 2 atau 3. Jadi kayak kami di Singapura, bisnis saya ada 2. Satu adalah membantu perusahaan Indonesia yang mau expand keluar lewat Singapura, dan dari luar yang masuk ke Indonesia lewat Singapura. Itu bisnis utamanya. Tapi networking adalah bisnis tambahan gitu. Jadi saya networking dengan Jobs to Go, saya networking sama Kadin, saya networking dengan HIPMI, saya networking dengan diaspora, itu semua tambahan. Tambahan-tambahan itu bukan jadi yang utama, tapi sebagai complementary gitu. Nah, yang utamanya jangan hilang gitu. Kalau perlu banyak perusahaan yang buka perusahaan di Indonesia atau buka perusahaan di Singapura, itu baru bisa bertahan dengan baik gitu. Nah, itu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Baik. Mungkin apakah ada lagi atau silakan Mbak Melati menambahkan? Iya, mungkin baik Pak, terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi masih ada waktu nih teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa tulis di kolom chat, atau kalau misalnya mau langsung ngomong dengan Bapak Stefanus kan, mumpung bisa ada kesempatan nih, siapa tahu ada yang mau mengekspansikan bisnisnya, bisa nih networking di sini juga. Ya kan Bapak Stefanus? Iya, siap. Nah, gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau bertanya nggak? Waktu kita masih banyak loh. Ya, kalau di Indonesia biasanya suka malu-malu bertanya. Nanti kalau udah selesai acara baru ngajak Japrian. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Itu saya masukin juga ke grup chat. Ya, blessing dari berkah dari pandemi ya. Jadi membuat blog gitu. Itu saya bikin blog 2 tuh. stefanuswijaya.com dan stefanuswijaya.id. Dan di situ teman-teman kalau nanti cek di situ ada peluang-peluang bisnis. Itu mulai dari itu tambahan ya, itu tambahan. Tapi yang utamanya itu adalah membantu perusahaan yang ekspansi keluar. Itu yang utama. Kalau yang tambahan-tambahan itu bisa ikut-ikutan. Oh, misalnya lagi ngetren cryptocurrency, ikut. Nanti lagi ngetren cloud kitchen, ikut. Boleh lah, chip in boleh lah. Tapi jangan terlalu, don't put your capital in one basket. Jadi taruh di beberapa tempat gitu. Terus yang kedua yang saya mau bagikan adalah kesempatan-kesempatan acara semacam ini sering-sering lagi diikuti gitu. Kalau perlu jangan hanya ngejar dapat sertifikat. Ya, siapa di sini yang ikut acara ini supaya dapat sertifikat dari Jobs to Go? Nah, jangan gitu. Justru dengan adanya acara ini, inilah kesempatan kita untuk networking gitu, bisa dapat kenalan gitu dari berbagai konteks gitu ya. Apalagi nih Jobs to Go memfasilitasi dari orang-orang yang mencari pekerjaan atau yang mencari pegawai gitu. Lumayan. Ada lagi? Ya teman-teman, jangan lewatin nih kesempatannya. Ada yang dari Bandung atau kebanyakan dari Depok? Siapa di sini yang udah setahun lebih tidak traveling? Saya sudah setahun lebih ya. Udah nggak traveling ke Indonesia atau kemana-mana. Ada? Oh, ini ada tuh Mas Brian ya. Gimana?
Boleh nih, Mas Brian, boleh mau bertanya langsung juga boleh. Silakan. Gas Oh, refreshing. kirain mau nanya. Ya, kemarin ada satu kawan saya juga yang mencari pegawai ya di lewat Jobs to Go. Saya udah kirim ke Mbak Anggi. Mudah-mudahan ada yang nyangkut cari country manager di Indonesia. Mbak Melati udah tahu ya, ada ya, udah dikasih tahu sama Mbak Anggi. Kenapa tuh, Pak? Ada lowongan kerja tuh yang kemarin saya kirim ke Mbak Anggi. Oh, Nanti belum tahu ditanya sih, ke Pak. Mbak Anggi. Iya, baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi kan nih? Atau mungkin saya kali ya Pak yang boleh tanya ke Bapak? Boleh. Oke Pak, kan kita tadi lagi ngomongin tentang ekspansi bisnis nih ya Pak, dari Indo keluar ataupun dari luar mau ke Indonesia, itu kan pastinya setiap bisnis pasti punya resiko ya Pak. Ya. Kira-kira risiko dari mengembangkan bisnis keluar ataupun dari luar ke Indonesia tuh gimana sih Pak risikonya? Ya. Jadi kalau kami orang Indonesia yang tinggal di luar kayak di Singapura gini, kan UMR sini kan sekitar 4.500 lah ya, sekitar 4.400 bulan. Jadi kalau yang atau ada juga yang minimumnya 2.500 itu yang dapat izinnya espas gitu ya. Sementara kita ini kan para perantau gitu. Biasanya perantau kalau datang ke luar negeri itu lebih tahan banting dibanding orang lokalnya gitu. Jadi kalau dilihat resiko, ya resikonya kalau kita nggak bisa survive di luar negeri, ya balik ke Indonesia lah. Di Indonesia kan lebih banyak peluang sebenarnya. Jadi boleh dibilang nothing tulus gitu buat kita yang tinggal di perantau yang dari Indonesia pindah keluar gitu. Tapi yang berat itu adalah gimana kita bisa membawa skill yang diperlukan dan kita bisa bersaing sama dunia internasional gitu. Karena kalau kita datang keluar kita nggak punya perbekalan cukup, akhirnya kita tidak dapat bersaing dengan orang asing gitu. Dan itu yang saya pernah alami dulu waktu datang ke sini, bahasa nggak bisa, networking nggak punya, terus juga benar-benar dari nol gitu. Kalau adik-adik di sini, teman-teman di sini yang ada sangat bersyukur gitu dengan adanya teknologi yang bisa mempertemukan luar biasa kencengnya gitu. Lebih enak ya. Gitu. Terima kasih. Saya Teman-teman masih ada yang mau nanya gak nih? Saya mau kasih hadiah nih kalau misalnya ada yang mau, kalau misalnya apa namanya yang tadi nanya, saya kasih hadiah. Hadiahnya saya kirim ke ini ya, ke grup chat ya. Nanti biar panitia yang akan kasih. Nah itu hadiahnya ya. Nanti dari teman-teman yang tadi sudah bertanya, silakan download apps-nya, nanti kirim alamat e-wallet-nya, saya kasih 200 e-wallet, Ducatus Wallet ya. Jadi itu salah satu yang menarik, yang mungkin saya akan cerita hal yang menarik. Jadi waktu tahun lalu, ini karena ini berhubungan sama, karena nggak ada yang tanya, saya mau cerita sedikit. Tahun lalu, saya bikin acara ini. Nah, ini biar langsung acaranya. Dan sponsornya adalah sponsor utamanya ini. Nah, si perusahaan ini perusahaan asal Swiss, tapi punya headquarter di Singapura juga. Apa yang dia lakukan adalah dia sponsor utamanya itu ngasih cukup banyak gitu, ngasih cryptocurrency ke saya. Jadi saya sekarang punya sebagai platinum sponsor itu saya dikasih 25.000 USD ya dalam bentuk cryptocurrency. Nah, sekarang yang bertanya pada siang hari ini, saya kasih 200 Ducatus ya. 200 Ducatus. Caranya simple. Yang ada di grup chat gitu. Atau semua yang ada di sini saya kasih lah. Silakan kirim waktunya sebelum jam 4 Singapura ya. Nanti dikirim boleh dikirim ke Mbak Melati atau kirim ke saya. Nanti saya kirimin 200 atau saya kirim ke Mbak Melati aja ya, berapa ribu
Dukatus nanti Mbak tinggal bagi-bagiin aja. Boleh, Pak. Nanti kirim ke Kak Anggi juga boleh, Pak. Boleh, ya Iya. silakan. Oke nih Silakan teman-teman, ayo. Siapa nih yang mau bertanya lagi? Masa nggak mau ya, Pak ya? Dapat hadiah. Iya, dikasih. Hadiahnya dikasih duk Cuma-cuma loh 200. nih. Satu Dukatus 6 sen. Satu Dukatus itu 6 sen. Jadi saya kasih bagi-bagi 200 Dukatus. Jadi Ayo. lumayan lah. Siapa tahu kayak Bitcoin ya. Betul, Pak. Dulu Bitcoin 10 tahun lalu harganya saya dikasih itu cuma $100 waktu itu. Terus karena dulu nggak berharga, akhirnya saya tukerin dengan voucher di Starbucks. Padahal waktu itu saya punya 7. Sekarang harganya berapa tahu? Bitcoin 60.000 US. Nyesel dulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo teman-teman. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Selamat siang Pak Stefano, saya Putra Pak di Jakarta. Mau tanya Pak terkait dengan mungkin tantangan ke depan terkait dengan bisnis nih. Mungkin kita kan anak milenial, anak muda yang mungkin juga sudah berpikir bisnis. Apalagi yang kita-kita yang sudah mungkin sudah punya beberapa pengalaman, tapi karena pengalaman kemarin-kemarin kan juga ternyata belum berdampak signifikan gitu. Nah, terkait dengan pandemi dan after pandemi nih, kira-kira ke depan dengan tantangan dunia yang seperti ini, apa sih bisnis yang mungkin bisa dikatakan pasarnya bagus, tapi dengan modal yang minim karena kita anak muda ya, dalam artian ya modalnya ya nggak banyak-banyak banget, tapi bisa menunjang kita dan bisa berkembang lah kira-kira ke depannya dan bisa menghasilkan cuan yang banyak. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya Mas Putra. Kalau menurut saya, pengalaman pribadi ya, dengan pandemi ini mengubah banyak hal. Yang tadi saya udah presentasikan juga. Mas Putra bisa mencari bisnis yang bisa dilakukan dari rumah. Gitu. Jadi modalnya cuma internet aja gitu. Itu yang pertama. Itu kan banyak banget gitu ya. Misalnya mulai dari tadi saya udah bilang afiliasi, bisa jadi ngajar kursus. Saya punya temen ini, dia ngajar drum pakai online, ngajar public speaking pakai online, ngajar nyanyi pakai online. Jadi dia yang ketiga konsisten gitu. Jadi setiap orang tuh akan tahu Mas Putra punya sesuatu itu dengan konsisten gitu. Apakah tiap minggu kek, apakah tiap bulan kek, yang penting konsisten. Jangan pindah-pindah gitu. Jadi yang tadi modalnya nggak besar, cukup internet, dari rumah aja. Terus yang kedua, cari sistem, bikin sistem. Jadi bisa bikin sistem sendiri, atau bisa bisa kolaborasi atau jadi afiliasi dari sebuah sistem yang sudah ada gitu. Sekarang banyak sekali, misalnya kalau teman-teman ada yang pernah tahu kalau mau bikin desain namanya website Fiverr. Ada yang pernah tahu kan Fiverr? Kalau misalnya teman-teman mau cari desainer seluruh dunia gitu, tinggal cari Fiverr misalnya. Itu contoh. Itu kan freelance kan? Freelance gitu. Ini contoh. Contoh buat Mas Putra gitu. Jadi banyak sekali website menawarkan freelance. Atau bisa juga membuat sebuah project rame-rame. Misalnya crowdfunding. Jadi punya bisnis, terus rame-rame lalu bikin crowdfunding. Contoh lain yang saya kemarin lagi garap itu, kita mau bikin namanya planting free. Contoh ya, planting free. Jadi kita ajak anak-anak muda yang lagi ulang tahun, daripada dia spend duitnya buat beli yang macam-macam, kita ajak dia menanam gitu. Jadi misalnya Mbak Melati ulang tahun ke-21 misalnya. Nah, daripada undang orang makan di restoran, biayanya 500.000, udahlah nyumbang aja ke kita nih. 500.000. Nanti 500.000-nya akan disumbangkan atau dibuatkan tim yang menanam pohon gitu. Pakai nama Melati gitu. Jadi ide-ide kreatif kayak gini yang diperlukan di masa sekarang gitu.
kita bisa lakukan dari rumah tanpa mengganggu orang, tapi kreatif gitu. Contoh yang sekarang lagi ngetren itu adalah yang berhubungan sama yang tadi saya bilang, climate change. Produk-produk ramah lingkungan. Apakah di Indonesia banyak nggak produk-produk yang kira-kira bisa dijual tapi ramah lingkungan gitu? Contoh itu contoh-contoh yang lagi ngetren gitu. Terus ada pertanyaan lain ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Pak, sekarang lagi booming apa yang bisa disebut, yang bisa dibuat bisnis sampingan? Yang paling gampang adalah reseller. Ada teman yang jual apa, kita jadi reseller. Saya kasih contoh yang kemarin saya lagi bikin juga. Kemarin itu ada orang dari Thailand yang ngajak saya, Stefanus, saya pengen masuk Indonesia nih. Bagaimana caranya ya? Ya udah jadi reseller aja gitu. Reseller perusahaan yang berhubungan sama banking, digital bank. Mana ya? Nanti saya tunjukin ini contohnya ya. Nah, ini contohnya nih. Ini reseller nih. Gitu. Ini contoh. Jadi cari bisnis-bisnis yang berhubungan sama reseller atau affiliate. Ini contoh reseller. Jadi saya cuma manfaatin networking saya aja. Saya kerjasama, udah itu nanti tinggal dilihat gitu, reseller. Yang ketiga adalah cari networking yang ada produknya gitu. Jangan money game. Jadi jangan nanti kita ikut tapi money game gitu. Tapi jangan. Tapi carinya yang produknya ada, kantornya ada, perizinannya ada, memang legitimate. Nah, kalian bisa ikut gitu. Banyak. Adik saya tuh lagi rame tuh di Indonesia jualan produk Korea gitu. Barang-barang Korea jualannya. Dan itu adalah affiliate gitu. Dan barangnya ada, produknya ada, perusahaannya ada, izinnya ada. Jadi kita cuma daftar, nggak usah bayar, tinggal share gitu, lebih gampang. Mungkin Jobs to Go juga nanti ada ya, reseller ya. Ada orang yang merekomendasi mau cari pekerjaan dapat voucher gitu misalnya. Itu banyak. Silakan, ada lagi? Ini mungkin ada pertanyaan dari Giano, tadi belum terjawab ya, Pak? Oh ya, Giano. Kalau untuk market fashion atau retail Singapura itu, media promosi apa yang sedang tren? Apakah Instagram, e-commerce, atau apa ya Pak? Dan buying strength-nya kalau di Singapura masih oke atau enggak? Ya, untuk fashion, yang lagi ngetren di saat ini di Singapura itu yang berhubungan sama auction. Jadi auction. Jadi selama masa pandemi ini banyak sekali teman-teman di Singapura itu menggunakannya kebanyakan menggunakan kayak Instagram atau kayak mereka bikin website sendiri di mana mereka itu bisa melakukan kayak bidding gitu. Jadi orangnya itu nge-hire satu promoter. Promoternya itu cuma duduk di depan komputer atau ngomong jualan barang, produk-produk macam-macam, tapi nanti jualannya itu di grouping gitu. Jadi kalau misalnya ada yang Mbak Melati ngomong apa atau Mbak Giano ngomong apa, langsung tercatat otomatis gitu. Jadi di belakangnya udah ada sistemnya. Namanya nanti saya kasih contoh ya, contoh yang terkenal. Terus masalah buying power tentu saja di Singapura lebih enak gitu ya. Karena UMR-nya kan sekitar 2.500 sampai 4.500-an gitu. Sebulan gitu. Kalau di Indonesia kan UMR di Jakarta berapa? 4 juta ya, Mbak? Atau 5 juta, Mbak Melati di Jakarta? Sekitar 4,2 sampai 4,5, Pak. Ya, sekitar 4 sampai 5 juta lah ya. Tapi kalau di Singapura kan buying power-nya kan gede karena UMR-nya udah gede gitu. Jadi buat mereka kalau mereka dapatnya di Singapura, dapat dolar, buangnya di negara yang beda currency-nya kayak Indonesia, $1 Singapura itu 11.000 rupiah. Jadi kalau saya dapat di Singapura, saya belanja ke Indonesia enak. Tapi kalau saya belanja dapatnya di Indonesia, belanja ke Singapura, ya gigit jari lah, mahal gitu biayanya. Karena $100 di Singapura yang saya dapat, kalau di Jakarta saya bisa nginep di hotel bintang 4 atau bintang 3 gitu. Apalagi masa pandemi banyak dibanting kan hotel-hotel harganya.
Kalau dari Indonesia datang ke sini, satu malam aja bisa $200-300 gitu. Kan jadi mahal gitu. Mungkin menjawab ya. Ada lagi? Ada Pak, dari Pak Doni Prasetyo, Pak. Oke, Pak Doni ya. Iya. Selamat siang Pak Stefan. Mengingat pemerintah sedang mensupport UMKM untuk go ekspor. Nah, bagaimana saran Bapak seperti misalnya punya link agregator yang bisa membantu pelaku UMKM atau bisa juga terkait diaspora yang ada di Singapura. Nah, yang bisa menjadi pasar. Jadi kami juga banyak membantu para UKM Indonesia yang ingin ekspor ke luar negeri ya lewat Singapura. Salah satunya kami mengadakan event-event kayak seperti ini. Ini contoh. Saya tunjukin waktu tahun lalu tuh kami bikin. Nah, cuma kuncinya ini Pak. Kuncinya adalah nggak bisa jalan sendiri-sendiri Pak. Karena apa? Kalau jalan sendiri-sendiri akhirnya menjadi berat. Karena biaya logistiknya jadi mahal. Jadi lebih baik sebagai agregator itu kami kerjasama dengan satu agregator di Indonesia, di mana mereka yang mensortir semuanya, lalu kami bantu mencarikan pasarnya atau lawannya. Nanti kita bisa bikin namanya dropshipping gitu. Jadi dikirim dari Indonesianya itu udah bareng-bareng gitu, jangan sendiri-sendiri. Saya kasih contoh, misalnya Mbak Melati punya produk kritik gitu ya, harganya di Jakarta Rp20.000. Nah, ongkos kirim dari Jakarta ke Singapura itu Rp20.000, kan jadi lucu gitu. Harganya 20.000, ongkos kirimnya 20.000. Belum marketingnya di Singapura. Belum komisi buat si toko. Akhirnya dijual di sini $5 gitu. Sementara orang Singapura lihat loh, itu barang Malaysia di sini cuma $2. Sementara barang Indonesia $5. Akhirnya nggak bisa bersaing, Mbak. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, biasanya para UKM Indonesia itu perlu punya badan kerjasama misalnya dengan koperasi, dengan asosiasi UKM di tempatnya gitu. Nanti asosiasi UKM kerjasama sama kita ngundang para diaspora nih. Ini mau bulan puasa, mau apa? Kita bantuin untuk masukin ke supermarket di sini. Perizinannya perizinan Singapura jelas. Karena di Singapura semuanya harus ada izin gitu. Jadi itu yang repot. Kalau just tip sih boleh, tapi itu tidak long term gitu. Untuk jangka pendek boleh, karena in the future kalau misalnya volumenya udah gede harus ada izinnya kan. Jadi kuncinya gini Mas, kalau barangnya kita beli dan kita makan di Singapura itu oke. Tapi kalau misalnya barangnya saya beli terus saya jual lagi, Mas harus punya perizinan di sini gitu. Kalau barangnya kita jual lagi gitu. Jadi saya sebagai distributor harus ngurus izinnya semuanya. Tapi kalau saya sekedar, saya mau beli rendang dari Jakarta, kirim. Saya makan di keluarga saya, itu boleh. Nggak perlu pakai izin-izin. Tapi begitu saya beli rendangnya, saya mau pakai merek Melati gitu, nah itu harus perizinan harus ada di Singapura. Apakah rendangnya dibuatnya di mana, pemiliknya siapa, izin BPOM-nya mana, PIRT-nya apa, bagaimana cara menggorengnya, itu semuanya harus ada dokumentasi yang lengkap gitu untuk bisa jual di luar. Next. Oke, baik Pak. Sementara baru itu aja sih pertanyaannya. Semoga tadi jawaban dari Bapak Stefanus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin waktu kita masih ada nih, ada yang mau bertanya lagi kah? Mumpung ada kesempatan. Langsung dijawab oleh Bapak Stefanus. Ya, sebenarnya banyak sih yang bisa saya bisa tunjukin. Mungkin saya tunjukin aja ya biar ada lebih gambaran ya. Boleh banget, Pak. Karena ini masih banyak. Saya tunjukin aja yang lebih praktis ya. Kalau yang tadi kebanyakan itu lebih ke event. Kalau ini yang saya tunjukin yang lebih praktis. Nanti sekalian bahannya saya kirim ke Mbak Melati. Ini saya tunjukin aja sedikit presentasi
karena ini berhubungan sama ekspansi keluar, saya tunjukin bagaimana sebuah produk bisa ekspansi ke luar negeri, studi kasus Singapura ya. Nah ini kalau lihat dari sini tadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanyakan, harga barang tidak sebanding, just tip itu nggak sustainable, di Singapura biaya rental mahal, manpower mahal, warehouse apalagi, packaging juga susah, permodalan kurangnya ini cerita dan sebagainya. Nah ini yang solusinya tuh tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, solusinya ikut eksibisi di luar negeri rame-rame, bukan network dengan local partner, perlu ada market research, perlu cari distributor, konsolidasi barang itu penting, juga bisa juga dengan kolaborasi bikin toko bersama, atau bisa regular kombinasi toko online dan toko offline. Dan bisa juga menjual barang lewat vending machine. Nah ini contoh yang ada saat ini, ada satu kawan kami yang buka coffee shop di Singapura, semua barang-barangnya dari para petani di Indonesia, di Jawa Barat. Ini contoh. Terus juga masukin barang ke beberapa supermarket, ini juga contoh. Ini contoh-contoh yang bisa dilihat. Atau juga bikin toko bersama, ini ada beberapa toko Indonesia yang menjual barang-barang Indonesia di Singapura, semuanya sistemnya rame-rame gitu ya. Jadi ada barang-barang bumbu-bumbu, mie instan, apapun segala macam itu sistemnya. Bisa juga kita titip ke Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Jadi mereka punya satu galeri, di mana galeri itu bisa ditaruh barang-barang Indonesia, contohnya untuk display. Jadi kalau nanti ada acara di kedutaan, bisa dilihat gitu. Nanti kalau misalnya, oh tertarik nih beli produk mana, langsung dikonekkan dengan ke pemilik tokonya. Atau bisa juga kita bikin pameran budaya seperti ini. Ini tahun-tahun sebelum COVID ya, kita bikin pameran budaya kayak gini dengan orang-orang Indonesia di Singapura, disupport oleh Bank Indonesia waktu itu. Ini kalau kita lihat ada Gayo Arabica, ini dari Aceh, dari Sumatera, kita jual di Singapura. Bisa juga dengan kita kerjasama dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia. Dan juga kita kadang-kadang juga ada pelatihan untuk para diaspora Indonesia di Singapura untuk mencicipi sesuatu produk atau belajar ilmu-ilmu baru dari sebuah keterampilan gitu. Dan ini yang namanya pameran bersama, ini contoh. Ini juga beberapa yang kita lakukan dari. Nah ini yang teman-teman yang bergerak di bidang UMKM, ini saya kasih contoh produk yang perlu pengemasannya yang perlu seperti ini. Ini contoh. Dan harus ada dari mana. Terus kalau bisa ada GS1 ya, gs1.org.sg supaya bisa ada barcode-nya gitu. Terus ini harus ada tercantum dari Indonesia dari mana, alamatnya di mana, beratnya berapa dan sebagainya, itu harus lengkap semuanya. Terus harus ada distributor di Singapura siapa, karena kalau nanti ada masalah keracunan dan sebagainya yang akan dicari adalah yang di Singapurnya dulu. Nah ini contoh grosir untuk produk-produk yang ingin ekspansi, perlu dibikin packaging yang bagus. Ini saya kasih contoh yang bagus yang sudah masuk. Terus kalau bisa dari Indonesia itu udah sampai sini langsung masuk ke supermarket gitu. Jadi jangan di packaging lagi karena jadi mahal biayanya. Terus ini ada tingginya dan sebagainya, ini ada lengkap semua. Dan bisa juga menggunakan vending machine gitu. Ini contoh-contoh yang sekarang lagi ngetren karena banyak yang melihat bahwa pasarnya besar, pasarnya mahal gitu. Jadi kalau sewa orang mahal. Jadi kita pakai vending machine, ini beberapa yang saya bantu dari Jepang. Ada vending machine yang dari Jepang. Nah sayang sekali Indonesia belum masuk karena ya itu kesadarannya belum sampai. Tapi kalau memang mau kita ekspor, kita bisa bicarakan. Ini contoh. Nah yang penting adalah harus ada ini semuanya lengkap ini sebagai bisnis agregator. Mudah-mudahan menjawab, Mas. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada nih Pak dari Bapak Indra Gunawan.
Pak Step, menarik nih, Pak, terkait masalah UKM. Mungkin bisa diinfo beberapa PIC di Singapura untuk bisa berkonsultasi terkait persyaratan apa saja dan produk-produk UKM yang akan dikirimkan. Ya, untuk ini nanti bisa kirim ke Japri ya, ke saya. Nanti saya kasih beberapa kontak yang UMKM. Kalau yang berhubungan sama agribisnis, saya tadi udah kirim ya, yang ID, SG agribisnis ya, itu semua distributor yang ada di Singapura untuk yang berhubungan sama agribisnis ada di situ semua. Udah tinggal cek di situ, sudah disortir itu. Silakan kalau mau yang agribisnis. Kalau yang bukan agribisnis nanti saya kasih beberapa contoh. Bisa juga Bapak Ibu join ke sini, ke namanya meetup.com/bisa kita. Itu gratis, itu bisa join dan bisa connect dengan semua, ada sekitar 1.200 small medium enterprise Singapura yang bergabung di Bisa kita saat ini. Itu bisa langsung kolaborasi dan ya dengan adanya meetup bisa gampang untuk komunikasi. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya? Mungkin atau ingin sharing? Udah pada bingung. Ya udah, nanti saya kirim bahannya ke Mbak Melati. Silahkan didistribusikan ke teman-teman. Terus nanti saya akan kirim ke Mbak Melati juga yang Ducatus. Nanti silakan dibagi-bagikan ke teman-teman. Oke, baik. Satu yang hadir di sini dikasih 200 ya. Jadi baik. Kalau ada, ini ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 lah. Kalau 25 orang, kali 200 saya nanti kirim ke Mbak Melati 5.000 Ducatus. Silakan dibagi-bagikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sip. Sama-sama. Mungkin ada untuk mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih teman-teman sebelum kita tutup acara pada kali ini. Mumpung masih ada kesempatan nih, langsung bisa bertanya dan konsultasi. Apa ada yang ingin bertanya lagi atau sharing sesuatu? Oke, mungkin pertanyaan tadi menutup juga acara pada kali ini ya, Pak. Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, baik Pak, kalau begitu. Sebelum kita akhiri dengan menutup webinar kali ini, mungkin bisa di on cam semua untuk kita foto bersama, teman-teman. Boleh. Mohon on cam semua ya, teman-teman. Ya. Kalau yang di Indonesia mau kontak itu ada tim saya namanya Pak Franciscus. Itu yang ada logo Bisa itu bisa kontak sama beliau. Itu di Bandung dia. Oke, baik Pak. Selamat siang Pak Franciscus. Oke teman-teman, boleh ayo kita on cam semua dulu ya untuk kita foto bersama. Mungkin sambil menunggu masih ada yang siap-siap. Bisa isi dulu nih di komen ada link untuk dapetin sertifikat. Masih banyak nih yang belum on cam. Ayo kita on cam dulu yuk. Ya, buat yang akan menjalankan ibadah puasa minggu depan, selamat mempersiapkan diri ya. Ini bulan yang paling challenging, yang paling berkat nih ya, banyak berkahnya. Jadi dipersiapkan dengan baik nih. Baik Pak, terima kasih. Ayo teman-teman kita on cam dulu yuk. Kita foto bersama. Ayo mungkin Bapak Doni, Bapak David, Bapak Brian, Bapak Ali Akbar. Ayo kita on cam dulu. Ini masih ditunggu. Untuk teman-teman, sambil menunggu yang lain, boleh banget diisi dulu linknya di kolom komen untuk dapetin sertifikatnya. Ayo, kita on cam yuk. Masih ditunggu. Kita tunggu teman-teman kita sebentar lagi ya, biar pada on cam semua dulu.
Mungkin Bapak Putra, Ibu Wulan, atau mungkin kita mulai dulu ya foto bersamanya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Bapak Stefanus atas paparan materinya yang pastinya sangat menginspirasi dan juga sangat memberikan suatu insight baru untuk kita semua yang bergabung pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, sejahtera. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, saya Liv ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan untuk teman-teman lain, terima kasih sudah bergabung di Job to Go Festival. Selamat siang, happy weekend. Siang, Kak. Siang, boleh live. Oke, terima kasih.